Halo semua, selamat datang di platform Open Pre-Order, platform yang menghubungkan produser dan reseller untuk Open PO. Kali ini kita akan melihat proses Open PO dari awal sampai akhir untuk seorang produser dan seorang reseller. Kita punya dua halaman bersebelahan, di sebelah kiri adalah Rina, seorang produser, dan di sebelah kanan adalah John, seorang reseller. Mari kita mulai. Saya akan masuk atau login sebagai produser. Sekarang kita ada di dashboard produser. Di dashboard produser, kita bisa jelajahi produk untuk melihat produk-produk yang ada di platform. Saya juga bisa melihat produk yang saya punya. Saya juga bisa menambahkan produk baru. Dan saya juga bisa melihat riwayat PO Plan. Ini adalah daftar riwayat PO Plan saya yang sebelumnya. Sekarang kita akan menambahkan produk baru. Cendol pandan gula aren. Deskripsinya. Dan harganya, sebaiknya kita tetapkan harga yang terjangkau agar lebih mudah laku. Jumlah minimum pemesanan, sebaiknya jangan terlalu tinggi agar reseller bisa mencapai target penjualan minimum dengan mudah. Jika tidak mencapai target, Open PO akan otomatis dibatalkan. Waktu persiapan, ini adalah hari yang dibutuhkan produser untuk menyiapkan produk ini. Semakin singkat, semakin baik, karena periode Open PO reseller untuk mengumpulkan pesanan jadi lebih panjang. Jika produk selalu ready, atur ke 0 hari. Dalam kasus ini, produk channel saya selalu ready, jadi saya atur ke 0 hari. Selanjutnya, kita akan mengupload foto produk. Selesai, kita buat produk. Produk sudah selesai, kita bisa lihat cendol pandan gula aren. Selanjutnya, kita akan coba ubah produk kita. Saya akan mengubah produk brownies. Waktu persiapan dari 3 hari menjadi 2 hari, dan saya akan mengubah harganya juga. Perbarui produk. Lalu saya juga memutuskan untuk tidak menjual dulu ayam geprek frozen saya. Saya akan nonaktifkan produk. Selesai. Sekarang mari kita lihat display produk kita di platform. Saya bisa melihat produk-produk saya. Saya juga bisa melihat produk-produk dari produser lain. Saya bisa melihat detail produk saya. Kita kembali ke dashboard. Sekarang kita pindah sudut pandang ke John, seorang reseller. Bayangkan John adalah seorang pegawai kantor yang ingin punya pendapatan tambahan dengan cara jualan produk Open PO ke teman-temannya di kantor. Saya akan login. Di dashboard reseller, ada tombol untuk buat PO Plan baru untuk memulai Open Pre-Order. Ada juga bagian riwayat PO Plan. Sekarang kita akan mulai Open PO sebagai reseller. Saya bisa melihat banyak produk yang bisa saya pilih untuk saya resell. Daftar produser diurutkan berdasarkan jarak terdekat terhadap alamat saya, jadi saya bisa melihat jarak produser ini terhadap alamat saya. Mari kita mulai untuk memilih produk untuk Open PO saya. Di sini saya memilih 3 produk. Di sini reseller bisa melihat hari persiapan yang dibutuhkan untuk setiap produk, jumlah kuantitas minimum untuk Open Pre-Order untuk setiap produk. Selanjutnya, saya akan menentukan target jumlah Open PO untuk setiap produk. Kuantitas minimumnya adalah yang diset oleh produser, 3 unit untuk cendol, 3 unit untuk brownies, dan 2 unit untuk sambal mata. Untuk target, reseller tentunya perlu menentukan target yang wajar, karena kalau terlalu tinggi, produser belum tentu sanggup memproduksi. Berikut adalah target Open PO saya.
Waktu persiapan produser adalah 2 hari. Ini adalah angka maksimal dari seluruh produk, karena produser perlu 2 hari untuk memproduksi brownies. Saya juga bisa menginput catatan umum untuk produser di sini. Mohon setiap unit dibungkus satu-satu. Ini untuk keperluan OpenPO di kantor. Selanjutnya, saya perlu atur timeline atau jadwal rencana untuk OpenPO saya. Ada 2 input. Pertama, reseller perlu menentukan kapan untuk di-delivery kepada pelanggan atau customer. Di sini saya pilih hari Kamis, tanggal 14 Mei pukul 10 pagi. Ini adalah waktu John untuk mendeliver produk ke teman-temannya di kantor. Lalu, saya juga perlu menentukan kapan produk ini perlu saya pick up dari produser. Kalau bisa, di hari yang sama, supaya periode OpenPO lebih panjang, jadi berpotensi dapat pesanan yang lebih banyak. Saya akan input di hari yang sama, 14 Mei pukul 6 pagi. Sekarang kita bisa lihat jadwal rencana atau timeline yang dihasilkan. Mari kita review bersama. Reseller mulai open PO hari ini. Deadline open PO berakhir di tanggal 11 Mei pukul 6 sore. Kira-kira punya waktu 6 hari. Kalau kita ganti waktu pick up-nya jadi lebih cepat, maka bisa dilihat kita punya waktu yang lebih pendek untuk periode open PO. Saya kembalikan lagi ke tanggal 14 Mei. Setelah Open PO berakhir, reseller akan perlu melakukan pembayaran dan konfirmasi dengan deadline sebagai berikut di tanggal 11 Mei pukul 10 malam. Produser akan mulai produksi dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 13 Mei. Di bagian ini sangat penting, reseller perlu pick up atau menjemput produk dari produser pada tanggal 14 Mei pukul 6 pagi. Reseller perlu mengatur penjemputan ke produser, bisa pakai kurir ataupun jemput sendiri. Jadi proses dan fee delivery adalah tanggung jawab reseller sendiri. Delivery di luar tanggung jawab platform dan produser. Terakhir, pengiriman ke pelanggan atau customer pada tanggal 14 Mei jam 10 pagi. Selesai, PO plan kita kirim untuk ditinjau produser. PO plan tidak bisa diubah setelah dikirim. Sekarang kita ada di halaman PO plan. Saya punya plan ID sebagai berikut. Di sini saya bisa melihat semua tahapan yang perlu dilalui dari awal sampai akhir proses OpenPO. Sekarang kita ada di tahap 2. Di tahap ini, tindakan diperlukan dari sisi produser. Sambil menunggu persetujuan produser, saya bisa melihat kembali daftar produk yang ada di OpenPO plan saya. Di bagian atas ada beberapa tab untuk informasi tambahan. Untuk timeline, ini adalah jadwal rencana yang barusan kita review. Di tab produk, saya bisa melihat informasi reseller dan produser beserta produk yang ada dalam PO plan ini. Dan riwayat. Ini adalah riwayat aksi-aksi yang sudah dilakukan beserta waktunya. Jadi nanti seluruh riwayat aksi akan transparan di bagian ini. Selanjutnya, kita akan pindah ke sisi Rina Producer untuk mereview Open PO Plan yang dikirim oleh John Reseller. Saya bisa melihat notifikasi dari sisi produser untuk PO Plan baru. Saya bisa menggunakan tombol yang ada di Telegram untuk melihat PO Plan yang perlu saya tinjau. Di sini, produser perlu mereview produk-produk yang ada di dalam PO Plan beserta kuantitasnya. Pastikan sanggup untuk memproduksi sejumlah kuantitas tersebut. Selain kuantitas, juga perlu review catatan dari reseller. Lalu, hal lain yang perlu ditinjau adalah bagian timeline. Produser perlu memastikan jadwal OpenPO cocok dengan jadwal produksi. Dalam kasus ini, produser perlu memastikan produser bisa produksi di tanggal 12 sampai 13 Mei. Lalu, tanggal 14 Mei pukul 6 pagi, produk akan dijemput dari tempat produser. Kita kembali ke ringkasan untuk memberikan konfirmasi terhadap OpenPO Plan ini. Kalau saya setuju dengan PO Plan, saya bisa tekan tombol setujui PO Plan. Kalau saya tidak setuju, saya bisa tolak PO Plan dan memberikan alasan yang jelas untuk reseller. Misalnya kuantitasnya terlalu banyak,
ataupun jadwalnya tidak cocok. Di kasus ini, jadwal cocok, kita setuju dengan PO plan reseller. Sekarang kita pindah ke sisi reseller. Karena PO plan sudah disetujui produser, sekarang waktunya untuk reseller memulai open PO. Kita bisa melihat ada notifikasi kalau PO plan sudah disetujui di sisi Telegram reseller. Untuk memulai proses open PO, saya perlu membuat form open PO terlebih dahulu. Form open PO ini bertujuan untuk mempermudah reseller dalam mengumpulkan pesanan. Kita mulai dengan menentukan harga jual dari reseller kepada pelanggan. Di sini kita bisa melihat harga dasar atau harga modal untuk setiap produk. Berikut adalah harga jual saya kepada pelanggan. Dan di sini saya bisa melihat margin untuk setiap produk saya. Perlu diingat, jika minimum produk tidak tercapai, reseller harus mengembalikan dana kepada pelanggan. Maka, tetapkanlah harga yang wajar untuk menarik pesanan dari pelanggan supaya target bisa tercapai. Selanjutnya, kita perlu mengisi informasi form open PO. Ini adalah informasi-informasi yang akan dilihat oleh pelanggan. Kita bisa input deskripsi, pesan promosi atau marketing, lokasi pengambilan, dan informasi pembayaran dari customer kepada reseller. Di sini kita juga bisa mengupload QR code jika punya. Form Open PO selesai, ini akan mempermudah proses kita mengumpulkan pesanan yang akan kita lihat segera. Open PO Form telah berhasil dibuat. Sekarang saya akan membagikan link dari Open PO Form tersebut kepada calon pelanggan saya. Sekarang kita akan ganti sudut pandang. Di sebelah kiri saya punya sudut pandang John sebagai reseller. Di sebelah kanan saya punya calon pelanggan John. Di sini ada Andi, Budi, dan Charlie sebagai calon customer atau calon pelanggan. Saya akan copy, linknya akan saya sebar ke calon pelanggan. Di sini calon pelanggan pertama saya, Andi, yang akan membuka Open PO Form saya. Di sini Andi bisa melihat list produk yang saya tawarkan di dalam Open PO saya. Andi bisa mulai memilih produk, membeli 2 unit cendol. Lalu Andi perlu memasukkan informasi supaya nantinya bisa dikontak oleh reseller. Di sini adalah informasi pembayaran yang bisa dilakukan dari pelanggan untuk membayar ke reseller. Lalu pelanggan bisa mengirimkan pesanan. Sekarang kita pindah ke sudut pandang reseller. Reseller akan mendapatkan notifikasi di Telegram untuk setiap pemesanan yang masuk lewat form ini. Bisa dilihat, Andi memesan 2 item. Dan kalau kita pindah ke platform, kita bisa melihat pesanan yang diinput oleh Andi. Di sini kita bisa lihat ada 2 dari 15 pesanan cendol, tapi masih warna kuning, yaitu menunggu verifikasi reseller. Lalu reseller akan memverifikasi pembayaran yang sudah dilakukan Andi. Di sini, reseller perlu memastikan bahwa pelanggan sudah melakukan pembayaran. Kita anggap Andi sudah bayar, jadi kita verifikasi. Sekarang, kalau kita lihat, sudah menjadi warna hijau. Artinya pesanan sudah diverifikasi. Kalau dilihat, sekarang kita masih belum bisa close PO. Alasannya, karena target produk belum tercapai. Kita baru punya 2 pesanan cendol, sementara minimumnya adalah 3 pesanan. Jadi, sekarang reseller harus terus mencari pelanggan agar target minimum bisa tercapai sehingga bisa close PO. Kita bisa lihat sekarang kita menawarkan kepada Budi. Budi menginput pesanannya, lalu memasukkan informasi pelanggan, melakukan pembayaran, dan lalu mengirimkan pesanan. Sekarang kita kembali ke sisi reseller untuk memverifikasi pesanan dari Budi. Verifikasi pembayaran Budi selesai.
Kalau kita lihat sekarang, cendol pandan gula aren sudah memenuhi pesanan minimum, tapi brownies coklat premium belum, jadi masih belum bisa close PO. Kita lanjutkan lagi ke pelanggan terakhir, Charlie. Charlie menginput pesanan, lalu informasi kontak dan catatan Charlie, pembayaran, lalu kirim pesanan. Lagi-lagi untuk setiap pesanan kita selalu bisa mendapatkan notifikasinya, pesanan Charlie, dan pesanan Budi. Sekarang kita akan memverifikasi pesanan Charlie. Saya refresh halaman dulu. Verifikasi pembayaran. Kalau saya lihat, saya sudah bisa close PO sekarang kalau saya mau. Mari kita pelajari mekanismenya. Kalau diperhatikan, cendol dan brownies sudah mencapai target minimum pemesanan yang ditentukan produser, walaupun belum mencapai target maksimal. Jadi ini tidak apa-apa, yang penting minimum pemesanan yang ditentukan produser sudah tercapai. Dan satu lagi, kalau dilihat, sambal matah belum ada pemesanannya sama sekali. Ini juga tidak apa-apa, kita boleh close PO produk ini jika belum ada pemesanan sama sekali. Tapi kalau misalnya sudah ada pemesanan sambal matah, reseller wajib mengejar target minimum tersebut. Mekanisme ini diterapkan platform untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada reseller agar bisa close PO dengan mudah, walaupun ada produk yang tidak laku. Untuk demo kali ini, mari kita close PO sekarang. Sekarang kita ganti sudut pandang antara produser dan reseller. Seperti kondisi semula, di sebelah kiri saya punya produser, di sebelah kanan saya punya reseller. Langkah selanjutnya adalah memesan hasil PO saya ke produser, dan bisa dilihat semuanya sudah tercatat oleh sistem, tidak perlu manual mencatat lagi. Saya hanya perlu pesan ke produser hasil open PO saya yang ada di sistem. Saya pesan ke produser sekarang. Sekarang reseller hanya perlu menunggu respon dari produser. Sambil menunggu respon produser, reseller sekarang bisa melihat ringkasan finansial untuk open PO kali ini. Di sini penjualan ke pelanggan terkumpul sebesar 375.000. Ini adalah uang yang masuk ke rekening atau QRIS-nya reseller. Dipotong modal dan biaya platform, profit bersih reseller adalah 113 ribuan. Di bagian total bayar, ini adalah uang yang perlu dibayarkan reseller ke platform. Sekarang kita pindah ke sisi produser, di mana produser harus menerima pesanan. Jika ada halangan, produser bisa saja menolak pesanan. Tapi tentunya, sebisa mungkin produser tidak boleh menolak di sini, karena reseller sudah berusaha mengumpulkan pesanan dari pelanggan. Kita akan terima pesanan. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembayaran, di mana reseller perlu melakukan pembayaran ke platform. Saya bisa lihat tujuan pembayaran ke platform. Saya bisa melihat informasi rincian pembayaran, dan uang yang perlu saya bayarkan adalah di bagian total bayar. Setelah pembayaran, saya perlu mengupload bukti pembayaran yang saya lakukan ke platform. Berikut adalah contoh bukti pembayarannya. Di sini, platform akan melakukan verifikasi pembayaran yang dilakukan reseller. Jadi, reseller dan produser hanya perlu menunggu notifikasi Telegram selanjutnya. Platform sudah melakukan verifikasi, dan kita bisa lihat ada notifikasi di Telegram. Pembayaran sudah terverifikasi, selanjutnya produser akan segera menyiapkan pesanan. Di sini, produser bisa sekali lagi melihat timeline untuk Open PO Plan ini. Kalau dilihat, periode penyiapan pesanan adalah dari 12 Mei sampai 13 Mei. Selain menyiapkan produk, di sini ada informasi yang sangat penting yang perlu dilihat produser dan nanti reseller juga. Produser dan reseller harus menyepakati cara pengiriman pesanan. Proses pengiriman di luar kendali dan di luar tanggung jawab platform, beban pengiriman ditanggung oleh reseller.
Bisa kita lihat di sisi reseller juga informasi ini ada dan sangat penting. Produser dan reseller bisa masuk ke tab kontak untuk melihat kontak masing-masing. Di sini kita bisa melihat kontak WhatsApp masing-masing produser dan reseller. Silakan saling kontak untuk mengatur detail pengiriman. Setelah detail pengiriman disepakati, produser bisa lanjut untuk menyiapkan pesanan. Jika pesanan sudah selesai dan pesanan sudah diambil baik oleh kurir maupun reseller yang jemput sendiri langsung, produser wajib mengupload bukti pengiriman. Di sini, produser bisa mengupload bukti produk, bukti handover ke kurir, atau bukti resi pengiriman. Bukti-bukti ini diperlukan untuk mencegah penipuan yang dilakukan oleh reseller. Misalnya reseller bilang produk yang diterima rusak. Di sini, produser punya bukti bahwa hasil pesanan sudah diproduksi dan dikirim dengan baik. Selanjutnya, dari sisi reseller tentunya akan mendapatkan notifikasi bahwa pesanan telah dikirim. Selanjutnya, reseller perlu mengkonfirmasi bahwa produk sudah diterima. Reseller bisa mengajukan komplain jika produk yang diterima memang tidak layak. Ini nanti akan direview oleh platform. Kalau pengiriman dan produk baik-baik saja, reseller bisa mengkonfirmasi produk diterima. Karena produk sudah diterima, sekarang reseller bisa mendeliver produknya kepada para pelanggan OpenPO. Sementara itu, PO Plan akan direview oleh platform untuk memastikan produk diterima dengan baik. Jika produk diterima dengan baik, yang artinya OpenPO-nya lancar, platform akan mengirimkan uang kepada produser. Di sini, produser dan reseller bisa melihat notifikasi terakhir untuk PO Plan ini bahwa PO Plan-nya sudah selesai. Produser dan reseller bisa melihat rincian pembayaran masing-masing. Selamat, perjalanan OpenPO sudah selesai. Selanjutnya, reseller bisa membuat PO Plan yang baru. Sekian demo kita hari ini. Kita melihat interaksi antara produser, reseller, dan customer untuk proses OpenPO dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.